Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan ngobrolin sedikit tentang serum terbarunya dari Hana Sui. Ini adalah Hana Sui Men Break Active Serum. Tahun lalu aku sudah mencoba dan mereview 3 serumnya Hana Sui. Itu ada yang anti-aging, kemudian untuk brightening, sama untuk anti-acne. Nah sekarang aku ngomongin serum yang khusus buat cowok nih. Nah kemarin yang 3 serum itu tuh harganya agak lumayan sih. Harganya sekitar 60-an, 70-an ribu gitu. Tapi ini adalah 25.000. Wow, ini adalah serum paling murah yang pernah aku cobain. Jadi gimana kah performanya serum seharga 25.000 ini di kulitku? Langsung dibahas aja. Jadi Hana Sui Men Break Active Serum ini tuh mengandung ada Polustop, di mana dia itu selain untuk mencegah efek buruk dari polusi di kulit kita, dia tuh juga bisa untuk melembabkan dan juga untuk mencerahkan. Jadi serum ini memang multifungsi. Memang kalau cowok itu kan kadang-kadang males pakai skincare berlayer-layer kan, jadi makanya dibikin yang satu serum itu udah banyak fungsi gitu loh. Kemudian juga berfungsi untuk sebum kontrol. Jadi kita tahu kalau kondisi kulit cowok itu biasanya memang cenderung lebih berminyak dibandingin cewek. Makanya butuh satu produk yang khusus buat cowok, di mana dia itu bisa mengontrol produksi minyak kita. Lalu berfungsi juga untuk brightening. Jadi nggak cuman cewek yang butuh kulit itu lebih terlihat lebih bright, terlihat lebih seger gitu kan. Cowok juga gitu, karena kadang-kadang nih cowok itu kan mungkin perawatannya kurang, jadi kulitnya jadi kusem, makanya pakai serum ini tuh bisa untuk membuat kulitnya itu lebih bright. Jadi dia datang dengan kemasan box seperti ini, boxnya hitam, ada garisnya biru, kemudian kemasan di dalamnya ini adalah botol kaca dengan pipet. Model botolnya sama pipetnya itu sama dengan serumku yang tahun lalu sudah pernah aku cobain. Sebenarnya dari sisi kemasan ini biasa aja sih, karena memang ya harganya 25.000. Ya menurut aku dengan kemasan kayak gini udah sangat masuk akal. Pipetnya kualitasnya oke. Selama pemakaian ini sebenarnya udah aku pakai tuh 2 bulan. Aku sudah pakai ini sejak November. Ini aku bikin reviewnya ini di Januari, jadi sudah 2 bulan aku pakai ini. Aku tidak menemukan pipetnya itu bermasalah. Cuman sayangnya ini tuh isinya cuma 20 ml. Jadi bagiku ini tuh cepet banget habis, dan ini adalah botol kedua ngomong-ngomong. Teksturnya itu gel dan menurut aku agak sedikit runny. Jadi ketika diaplikasikan dia tuh nyebarnya tuh gampang. Dia juga nggak tacky, nggak lengket, tidak menimbulkan efek kayak greasy, berminyak gitu, nggak sama sekali. Sifatnya menurut aku lebih ke arah humectant, dan dia berada di stepnya water based serum. Jadi pemakainya adalah setelah hydrating toner. Kita lihat ingredients listnya. Yang pertama ada aqua, kemudian ada glycerin untuk melembabkan, kemudian ada niacinamide yang berfungsi untuk brightening, tapi juga untuk membantu supaya skin barrier kita menjadi lebih bagus. Akhirnya kulit kita menjadi lebih kebal, lebih nggak gampang kenapa-kenapa, plus juga terjaga kelembapannya. Kemudian ada propylen glycol, ada phenoxyetanol, kemudian ada sodium ascorbic phosphate. Nah, sodium ascorbic phosphate itu adalah derivatnya vitamin C, derivatnya ascorbic acid. Dia stabil dalam air, dia nggak gampang oksidasi, kemudian juga nggak butuh pH yang terlalu asam. Jadi makanya untuk kulit-kulit yang memang sensitif atau memang agak susah untuk pakai vitamin C yang terlalu harsh, terlalu kencang, terlalu drying, ini pasti SAP ini. Untuk konsentrasinya, sebenarnya aku tidak tahu ini konsentrasinya berapa sodium ascorbic phosphate ini. Biasanya untuk skincare harian dia pakainya 0,2 sampai 2%. Tapi karena ini tuh berada di bawahnya phenoxyetanol, di mana phenoxyetanol itu harusnya maksimal cuma 1%, berarti ini itu di bawahnya 1% sih. Jadi sodium ascorbic phosphate-nya bisa 1% atau di bawahnya. Tapi sebenarnya pun 0,2 pun sodium ascorbic phosphate itu sudah efektif sih setauku. Kemudian di bawahnya ada carbomer, ada allantoin, itu juga untuk melembabkan. Kemudian ada dimeticon. Kemudian di bawahnya lagi ada silika, kemudian di bawahnya yang terakhir ada tocopherol. Ada 3 bahan yang perlu aku highlight. Yang pertama adalah niacinamide, kemudian ada sodium ascorbic phosphate, sama ada allantoin sama gliserinnya. Jadi menurut aku serum ini memang pertama dia sebagai hydrating serum kalau di aku. Walaupun ini judulnya adalah untuk brightening, tapi kalau aku sendiri efek brightnya itu didapat dari kulit kita lembab dulu. Jadi kalau kulit kita itu lembab, maka dia itu lebih plump, lebih kenyal, dia memantulkan cahaya, makanya dia lebih bright. Kalau untuk efek brightnya di aku tuh sebenarnya agak kurang. Dia fokusnya adalah dehidrasinya kalau aku. Jadi ini tuh kupakainya di stepnya water based serum, dan kupakai sebagai hydrating serum. Jadi kalian tahu bahwa hydrating serum itu adalah kayak semacam serum wajibku. Jadi biasanya aku kalau pakai skincare itu kan ku bagi-bagi, mulai dari exfoliatornya, antioksidannya, kemudian ada hidrasinya, kemudian ada retinolnya. Nah ini dipakainya itu adalah di stepnya hydration serum. Jadi fungsinya itu untuk melembabkan kulit kita. Sebagai hydrating serum ini tuh paling kusuka adalah teksturnya, karena kulitku tuh kan berminyak. Aku butuh sebuah hidrasi yang pas sebenarnya. Kalau terlalu intens kulitku jadi makin tambah berminyak, tapi kalau kurang kulitku juga pasti bakalan memproduksi minyak lagi untuk mengkompensasi keringnya kan. Nah ini tuh teksturnya tuh enak banget di kulitku. Dia nggak greasy, nggak berminyak, tapi cukup melembabkan dan lembabnya itu dalam. Jujur kalau dibandingin sama serum yang tahun lalu aku cobain, 3 serum yang aku cobain, secara tekstur aku tuh paling suka tuh malah yang ini. Walaupun ini harganya lebih murah ya.
sepertiganya lebih murah, tapi secara tekstur, secara kelembapan aku lebih suka ini dibandingin yang kemarin. Kemudian untuk efek lembabnya pun aku juga suka. Dia itu bisa membuat mukaku yang oily ini kalau pagi itu nggak makin tambah berminyak. Karena kalau kulitku tidak dilembabkan dengan pas, maka dia itu bakalan memproduksi minyak yang lebay, makanya bikin mukaku tuh jadi greasy. Nah, kalau dilembabkan dengan ini tuh pas lembabnya. Aku suka sama itu. Dan pemakainya pun aku juga menyesuaikan kondisi kulitku. Kalau misalkan kondisi kulitku tuh baik-baik aja, biasanya 1 layer aja cukup. Tapi kalau kondisi kulitku tuh bener-bener kering, biasanya 2 layer atau 3 layer. Makanya ini tuh cepet habis. Nah, biasanya aku tuh pakainya ini itu segera setelah hydrating toner. Jadi ketika aku sudah pakai exfoliating toner, kemudian pakai hydrating toner, nah jangan sampai hydrating tonernya tuh bener-bener sudah masuk semua, langsung aku aplikasikan ini. Jadi sisa-sisa hydrating tonernya itu tuh membantu penetrasinya si serumnya ini supaya dia tuh lebih bisa masuk. Nah, nanti setelah layer pertama itu masuk, aku rasain kalau misalkan kulitku itu sudah cukup lembab, ya sudah 1 layer aja cukup. Tapi kalau misalkan kurang, aku tambahin 1 layer lagi, baru setelah itu aku fokus di actives yang lainnya. Untuk efek antioksidannya, karena memang dia punya teknologi Polustop itu tadi, jujur sebenarnya kalau dibandingin dengan vitamin C ku yang lain atau dengan retinoid ku yang lain, ini kalah sih. Menurut aku memang dia lebih ke arah hydrating aja di kulitku seperti itu. Apalagi kalau misalkan aku bandinginnya itu dengan vitamin C seperti ascorbic acid atau SAP lainnya yang lebih tinggi, itu jelas pasti kalah. Karena ini pun sodium ascorbic fosfatnya pun juga nggak seberapa tinggi. Aku biasanya kalau sodium ascorbic fosfat bener-bener tak gempur di 2% sih. Padahal ini tuh nggak lebih dari 1%. Makanya ya ini bagiku sebagai efek untuk antioksidan itu kurang. Makanya aku gabungkan dengan vitamin C ku yang lainnya. Makanya aku anggap ini itu sebagai sebuah hydrating serum, bukan kayak antioksidan atau bukan kayak vitamin C atau apapun ya. Dia fokusnya adalah di hydrating serum kalau aku. Nah, gimana performanya jika digabungkan dengan exfoliator? Nah, kemarin aku tuh sempat overdry gara-gara aku pakai exfoliator yang terlalu berlebihan. Aku pakai scrub, kemudian juga pakai BHA yang lumayan kenceng, akhirnya kulitku tuh agak kering. Nah, dia itu bisa membantu supaya kulitku yang kering itu jadi lebih nyaman dulu. Jadi rasanya tuh kulitku kayak adem, nyaman gitu. Setelah itu dia bisa membantu untuk recovery-nya. Makanya aku bilang ini dari sisi hidrasi, dari sisi kayak healing-nya atau calming-nya itu tuh sebenarnya dapat banget. Kemudian kalau digabungin dengan retinoid, dia juga bisa meredam efek kering dari si retinoid itu. Makanya dia aku pakai sebagai buffer. Jadi hydrating serum tuh biasanya aku pakainya sebagai buffer. Aku letakkan di tengah-tengah antara exfoliator sama retinol. Jadi dia itu berfungsi untuk supaya si efek dari keringnya exfoliator sama retinol tuh nggak seberapa kenceng gitu loh. Jadi berada di tengah-tengah lah. Kalau digabungin dengan vitamin C, terutama ascorbic acid, dia tuh bisa mengurangi efek kering dari si ascorbic acidnya itu. Walaupun dia sudah punya SAP sebagai turunnya ascorbic acid, tapi menurut aku digabungin dengan ascorbic acid dia lebih nampol sih. Aku bisa dapat efek brightnya, aku bisa dapat efek untuk antioksidannya, bikin kulitku jadi kayak kenyal penuh gitu. Enak banget kalau digabungin. Jadi kesimpulannya adalah dia itu enak dipakai bareng dengan exfoliator, dengan retinol, dengan vitamin C, dan dia berfungsi sebagai buffer atau hydrating serum yang berada di antara ketiga serum yang drying itu. Nah, jadi itu tadi sekilas tentang serumnya Hana Sui. Menurut aku ya, kesimpulan, ini adalah serum yang harus banget dicoba. Nggak masalah kamu beli banyak aja sekalian, abisin aja udah, karena harganya cuma 25.000 dan ini ngefek banget, enak banget dipakai buat buffer. Jadi kalau misalkan kalian biasa pakai exfoliator, kalian biasa pakai retinoid, dan kamu itu agak kering kulitnya kalau pakai itu, buffer aja pakai ini. Ini secara tekstur enak banget dipakai buat buffer, bisa mengimbangi efek kering dari 2 actives itu. Kemudian untuk pagi hari dia juga bisa untuk kontrol minyaknya. Dari siang sebum kontrol itu nampol sih. Dia efek lembabnya dapet, deep juga menurut aku, dan dia itu bisa membantu supaya produksi minyakku itu terkontrol. Untuk harga 25.000 harus wajib banget dicoba sih kalau aku. Jadi cukup sekian aja untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Untuk link pembeliannya aku taruh nanti di description box. Monggo cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you.